Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba membahas tentang potensi dan persebaran sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lebih lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Ada beberapa jenis hutan di Indonesia, diantaranya adalah sebagai berikut. Hutan hujan tropis banyak terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Hutan musim banyak ditemukan di Jawa Tengah, Jawa Timur, sampai dengan Nusa Tenggara. Hutan hujan pegunungan. Hutan hujan pegunungan antara lain tersebar di wilayah Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Hutan sabana tersebar di Flores, Sumba, dan Timor. Hutan rawa banyak tersebar di sepanjang pantai timur Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Jawa. Hutan mangrove. Hutan mangrove tersebar di Sumatera, Kalimantan, Maluku, Bali, Jawa, dan Papua. Hutan gambut. Hutan ini tersebar di wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Papua, dan Riau. Berdasarkan fungsinya, berdasarkan fungsi pokoknya, ada 3 jenis hutan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hutan konservasi. Kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang memiliki fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Yang kedua, hutan lindung. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang ketiga, hutan produksi. Kawasan hutan yang memiliki fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Sumber daya pertambangan. Pertambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Misalkan minyak bumi. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair ataupun padat, termasuk aspal, lilin, mineral, ataupun ozokerit dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan. Gas bumi. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi. Batu bara. Batu bara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan yang mengalami perubahan tekanan dan suhu dalam waktu jutaan tahun. Emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Emas dapat ditemukan sebagian besar di Sumatera dan Pulau Jawa. Selain itu, emas ditemukan juga tersebar di Pulau Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Tembaga. Umumnya biji tembaga di Indonesia terbentuk secara magnetik. Pembentukan endapan magnetik dapat berupa proses hidrotermal atau metasomatisme logam tembaga mendukung industri peralatan listrik dan telekomunikasi. Bauksit merupakan biji utama pembentuk aluminium yang terdiri dari kelompok mineral aluminium hidroksida. Di Indonesia, penambangan bauksit terbesar dan tertua berada di Pulau Bintan. Nikel. Nikel berasal dari pelapukan batuan ultra basa. Potensi nikel ditemukan di Pulau Sulawesi, Kalimantan, bagian Tenggara, Maluku, dan Papua. Timah. Biji timah terbentuk akibat proses intrusi magma. Potensi timah di Indonesia terdapat di Pulau Singkep, Pulau Karimun, Jundur,
hingga Bangkinang di daratan Sumatera bagian utara dan lanjut hingga Pulau Bangka, Pulau Belitung, dan Pulau Karimata. Intan merupakan kristal yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Intan termasuk mineral karbon yang berupa kristal jernih dan memiliki tingkat kekerasan mineral tertinggi. Penambangan intan terbesar di Indonesia terdapat di Martapura, Kalimantan Selatan. Mangan digunakan proses produksi baja. Potensi tersebut ditemukan di Pulau Sumatera, Kepulauan Riau, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Pasir besi. Pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non-logam. Pasir besi di antara lain ditemukan di Sumatera, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Potensi dan persebaran sumber daya alam kelautan. Indonesia memiliki laut yang luas dengan potensi sumber daya kelautan yang sangat kaya. Ekosistem laut Indonesia antara lain mencakup hutan mangrove, terumbu karang, dan padang lamun. Potensi laut Indonesia tersebar dalam 18 ekoregion. Hutan mangrove merupakan hutan yang khas hidup di sepanjang pantai atau estuari di daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove di Indonesia sekitar 4,25 juta hektar. Lokasi dominannya di pesisir timur Sumatera, pesisir Kalimantan, dan pesisir selatan Papua. Hutan mangrove bermanfaat untuk mencegah erosi dan abrasi, penyedia makanan untuk plankton, dan sebagai habitat alami bagi berbagai biota. Padang lamun merupakan tumbuhan tinggi yang sudah sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Lamun tumbuh subur terutama di daerah terbuka, pasang surut, dan perairan pantai yang dasarnya berupa lumpur, pasir, kerikil, dan patahan karang mati dengan kedalaman sampai dengan 4 meter. Manfaat lamun di lingkungan perairan laut dangkal antara lain sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, dan pendaur zat hara. Terumbu karang merupakan bangunan kapur bawah laut yang dibentuk oleh jasad hidup seperti karang batu dan alga berkapur. Sebanyak 18% luas terumbu karang dunia adalah di Indonesia. Terumbu karang penting bagi kehidupan manusia sebagai pelindung fisik terhadap kerusakan pantai, sumber daya hayati, dan objek wisata. Ekoregion Laut Indonesia merupakan wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut. Yang pertama, Samudra Hindia, Samudra Selat Malaka, Selat Karimata, Laut Natuna. Sebagai contoh gambarnya sudah saya sajikan di slide ini. Potensi dan persebaran sumber daya pariwisata. Pariwisata merupakan sektor yang paling potensial mendapatkan devisa. Selain itu, pariwisata juga paling mudah menciptakan lapangan pekerjaan. Di lingkungan negara-negara ASEAN, peringkat daya saing pariwisata Indonesia berada di urutan keempat setelah Singapura dan Malaysia dan Thailand. Potensi pariwisata Indonesia diantaranya wisata alam dan budaya. Wisata alam merupakan bentuk kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam, baik dalam keadaan alami maupun setelah ada usaha budidaya. Daya tarik wisata ini berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam. Hal ini terdapat baik di wilayah perairan laut maupun daratan. Sebagai contoh gambarnya yaitu Pantai Pink di Lombok, Gunung Bromo, Semeru, Jawa Tengah, air terjun Nyarai di
Pariaman, kebun stroberi Lembang. Wisata budaya merupakan perjalanan yang dilakukan untuk memperluas pandangan hidup dengan cara mengunjungi tempat lain atau ke luar negeri untuk mempelajari keadaan rakyat, kebiasaan dan adat istiadat mereka, cara hidup mereka, serta kebudayaan dan seni mereka. Wisata budaya antara lain mencakup wisata warisan budaya dan sejarah, wisata belanja dan kuliner, serta wisata kota dan desa. Sebagai contoh, salah satu wisata di Tanah Toraja. Wisata buatan merupakan kegiatan rekreasi dan pariwisata yang memanfaatkan objek wisata yang sangat dipengaruhi oleh upaya dan aktivitas manusia. Wisata buatan mencakup wisata meeting, insentif, dan convention, wisata olahraga, dan wisata terintegrasi. Contohnya, objek wisata buatan antara lain fasilitas rekreasi dan hiburan atau taman bertema, fasilitas peristirahatan terpadu atau integrated resort, serta fasilitas rekreasi dan olahraga. Sebagai contoh, Kebun Raya Bogor dan Dufan di Ancol. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau sering disingkat dengan KSPN. 88 kawasan strategis pariwisata nasional yang tersebar di 50 DPN. Kawasan strategis pariwisata nasional adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.